alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan masing-masingnya punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jika sesuatu menimpa dirimu, maka janganlah engkau berkata, seandainya saja aku melakukan ini, tentu yang terjadi ini dan itu. Jangan katakan itu, tapi ucapkanlah Allah telah menakdirkan dan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena kata kalau saja, seandainya ini membuka amalan setan, membuka perbuatan setan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan sabda Nabi, bersemangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Dan perkara yang bermanfaat sudah kita bahas ada dua, dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Kita diperintahkan mengejar, melakukan segala yang bermanfaat dalam urusan agama maupun segala yang bermanfaat dalam urusan dunia. Adapun perkara yang bermanfaat dalam urusan agama, maksudnya ada dua, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi kita harus bersemangat mencari ilmu yang bermanfaat dan semangat dalam melakukan amal soleh. Dan ilmu yang bermanfaat sudah kita bahas juga di sini keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu ilmu yang membersihkan hati, roh kita dan membuahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, berarti ilmu apa itu? Ilmu agama dalam segala bentuknya, baik ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, tauhid dan semacamnya. Jadi kita harus semangat mengejar semua ilmu itu. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, perkara yang bermanfaat dalam urusan agama yaitu amal soleh. Dan suatu amal dikatakan soleh kalau menggabungkan dua perkara. Pertama, ikhlas. Kedua, ittiba, mengikuti Rasul. Artinya kita harus semangat dalam melakukan amalan dengan ikhlas. Saya melakukan sholat ini karena mengharapkan pahala dari Allah. Saya mempelajari agama ini karena mengharapkan balasan dari Allah, karena mengharapkan surga. Karena saya mendengar sabda Nabi, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya pengen mencari itu. Saya belajar agama karena saya ingin sampai ke surga. Nah, seperti itu ya. Jadi ikhlas. Terus kedua, amalnya harus mengikuti Rasul. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin amal kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu belajar. Tanpa belajar kita nggak tahu ini amalnya sesuai tidak dengan cara Rasul. Cara ibadah saya sama tidak dengan cara Rasul. Kalau tanpa belajar kita tidak tahu. Kalau tanpa belajar kita cuma mengira-ngira saja, cuma menduga-duga, menerka-nerka. Oh mungkin amal seperti ini seperti amalnya Rasul. Oh mungkin. Oh saya pikir amal ini seperti amalan Rasul. Oh saya kira amalan ini seperti amalan Rasul. Nggak bisa pakai pemikiran dan perkiraan dan perasaan. Harus jelas. Oh amalnya seperti ini. Kenapa? Karena hadisnya begini. Nah gitu. Nah jadi kita bisa tahu amal kita sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasul hanya bisa diraih dengan belajar. Tanpa belajar kita nggak akan ngerti. Tidak akan bisa. Maka ini juga masih ada hubungannya dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi kita kalau ingin amal kita soleh, berarti kita harus belajar. Tanpa belajar, omong kosong.
amal kita akan soleh. Tidak akan bisa. Karena apa? Biasanya kita kalau tanpa belajar, pertama beramalnya asal-asalan atau ikut-ikutan. Orang sholatnya gini ya saya gini. Orang sholatnya begitu ya saya begitu. Nah ini cuma ikut-ikutan. Ya, amal soleh itu ketika kita tahu amal seperti ini, seperti Rasul, oh karena hadisnya begini. Nah ini baru ya, itu baru amal soleh. Kita mengerjakannya ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah, takut siksa Allah, dan juga melakukannya karena mengikuti tuntunan atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tentang perkara agama. Jadi kita disuruh mengejar perkara yang bermanfaat dalam urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama selesai. Perkara bermanfaat tadi apa? Ada dua, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah sekarang apa yang dimaksud perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia? Karena Nabi menyatakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Apapun itu, dalam masalah agama maupun masalah dunia. Nah, timbul pertanyaan, kalau masalah dunia seperti apa maksudnya? Nah, Syekh menjelaskan sini, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, kata beliau rahimahullah, wa ammal umuru nafi'atu fid dunya fal 'abdu la budda lahu min talabir rizq. Adapun perkara bermanfaat di dunia, maka seorang hamba mesti mencari rezeki. Seorang hamba mesti mencari rezeki. Betul tidak? Ya, mencari, bukan menunggu. Ya, Syekh tidak menyatakan seorang hamba mesti menunggu rezeki. Enggak, bukan menunggu, mencari. Karena rezeki didapatkan dengan berusaha. Ya. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, artinya tawakal yang benar-benar 100% serius, tidak asal-asalan. Seandainya kalian bertawakal, bergantung kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki. Kalau kita bergantung kepada Allah dengan benar-benar bergantung pada Allah, Allah akan memberikan kepada kita rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Tagdu khimason wa taruhu bitana. Burung keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu kembali ke sangkarnya di sore hari dalam keadaan perutnya terisi. Nah, di sini hakikat dari tawakal keluar seperti burung, artinya berusaha, tidak cukup di rumah lalu berdoa sambil nangis, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah, nangis terus. Ya, nggak seperti itu. Tawakal itu harus didahului ikhtiar, usaha. Ya, jadi di sini kata Syekh, adapun perkara yang bermanfaat di dunia, seorang hamba mesti mencari rezeki. Lalu kata Syekh, fayan bagi an yasluka anfa'al asbabi dunyawiyah allaiqah bihali. Karena itu, seorang hamba semestinya menempuh sebab-sebab dunia yang paling bermanfaat, yang cocok untuk keadaannya. Artinya gini, kita diperintahkan mencari dunia, ya, dengan perkara, dengan cara yang paling bermanfaat, yang sesuai dengan keadaan kita. Kita diperintahkan mencari rezeki di dunia maksudnya, dengan cara yang paling bermanfaat dan cocok dengan keadaan kita, paling bermanfaat. Maksudnya begini, ini misalkan rezeki sudah Allah sediakan nih. Ada beberapa cara yang bisa mengantarkan kita untuk dapat rezeki ini. Ini A, B, C, D. Semuanya bermanfaat. Semuanya bisa mengantarkan pada rezeki ini. Tapi yang paling efektif, paling bagus, paling mudah yang A misalkan. Maka pertanyaannya, kalau kita tahu ini kita dapat rezeki di sana dengan cara A, B, C, D. Yang paling bagus A. Yang kita pilih kira-kira mana? A, B, C atau D? A. Kalau orang yang cerdas, ngapain kita cari yang susah? Cari yang mudah dan paling efektif. Ya A. Yang sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan keadaan kita. Artinya gini Bapak, bisa jadi A paling baik ini, A, B, C, D. Saya dapat rezeki dengan cara A, B, C, D. A paling bagus nih.
tapi ini cocok untuk orang lain. Kalau saya, karena kelemahan saya cocoknya D. Maka milih A atau D? D, ya. Jadi pertama paling bermanfaat dan paling cocok dengan keadaan kita. Ya nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Misalkan, saya berikan contoh. Ada orang yang memang untuk mendapatkan rezeki dia mengandalkan ini. Kenapa? Misalnya gini, saya berikan contoh. Ada suatu pekerjaan nih yang bisa diraih dengan ini, berpikir, ada yang dengan gerakan badan. Nah, orang yang otaknya encer tapi fisiknya lemah, kira-kira dia memilih pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik atau ini? Otak kan? Nah, ini kan ini seperti ini contohnya. Atau ada orang mungkin kalau dari sisi mikir dia susah, tapi kalau gerak badan dia kuat. Maka yang bagus dia mana? Milih pekerjaan yang mengandalkan ini atau ini? Nah, ini sunatullah, nggak bisa disamaratakan Bapak ya. Nggak bisa disamaratakan semuanya harus memilih pekerjaan yang menitik beratkan pikiran atau menitik beratkan badan. Enggak. Satu orang dan orang lain beda-beda. Maka yang semestinya kita lakukan, carilah pekerjaan yang paling bermanfaat dan cocok dengan keadaan kita. Dan ini kita bisa ngitung mengukur diri kita sendiri, nggak bisa disamaratakan. Makanya dalam seorang pemimpin juga, contohnya dalam perang. Apakah semua prajurit yang dikirim perang oleh pemimpin, misalkan pemimpin kaum muslimin nyuruh rakyatnya perang, apakah semua rakyatnya yang dikirim perang ditempatkan garis depan? Atau semuanya di garis belakang? Enggak kan? Dibagi-bagi. Mungkin yang garis depan orang yang bisa fisiknya kuat dan bisa lincah bergerak. Di garis belakang orang yang memang kurang lincah tapi dia punya kekuatan misalkan membawa senjata. Ya tidak? Nah, ada lagi yang tim logistik. Yang ngurus makanannya enggak? Karena kalau semuanya perang, nggak ada yang masak. Bagaimana? Nah, begitu pula kita ini dalam masalah mencari rezeki. Masing-masing kita nggak bisa disamaratakan. Harus jadi ini, enggak. Semuanya harus jadi petani. Lah, gimana yang dagang siapa nanti? Semuanya harus pedagang. Terus nanti siapa yang menghasilkan ini hasil tani? Nah ini, jadi nggak bisa disamaratakan ya. Disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Selama itu mengantarkan rezeki dan cocok dengan keadaan kita, lakukanlah. Ya, tempuhlah itu. Nah ini maksud Syekh ya. Nah, kata Syekh, wadzalika yakhtalifu bi ikhtilafin nas, dan itu berbeda-beda tergantung perbedaan orang. Ya, sekali lagi nggak bisa disamaratakan. Mencari rezeki dari satu pintu enggak. Pintu rezeki banyak. Kita pilih pintu rezeki yang paling cocok dengan keadaan kita dan paling bermanfaat, paling mudah. Jelas ya? Jadi nggak bisa disamaratakan. Lalu kata Syekh, wa yaqsidu bi kasbihi wa sa'yihi al-qiyama bi wajibi nafsihi wa wajibi man ya'uluhu wa man yaqumu bi mu'natihi wa yanwil kafafa wal istighna'a bi talabihi 'anil khalq. Nah ini. Selain itu, kata Syekh, selain dia menempuh cara yang paling bermanfaat yang cocok dengan dirinya, dia juga hendaknya meniatkan dengan usahanya, penghasilannya itu niatnya apa? Untuk melaksanakan kewajiban terhadap dirinya. Jadi dia kerja untuk memenuhi kewajiban terhadap dirinya. Apa maksudnya kewajiban terhadap diri? Ya karena diri kita punya hak untuk apa? Tidur, istirahat, makan, ya enggak? Maka ketika kita bekerja, saya bekerja untuk dapat uang untuk saya makan, itu termasuk amal soleh. Jadi Bapak, ketika kita nyari uang untuk makan diri kita sendiri, itu bukan perkara biasa, itu bernilai ibadah. Ya, makanya harus semangat ya. Jadi niatkan ketika saya cari uang, saya bekerja, cari penghasilan itu untuk menunaikan kewajiban terhadap diri sendiri. Badan saya punya hak untuk makan, badan saya punya hak untuk istirahat, badan saya punya hak untuk minum. Maka tunaikan kewajiban tersebut. Nah, jadi ketika kerja niatnya seperti itu, dan juga niatnya untuk menunaikan kewajiban terhadap orang yang kita tanggung. Siapa yang kita tanggung? Anak, istri, dan semacamnya. Mungkin orang tua. Kalau orang tuanya sudah tua,
sulit cari penghasilan, maka anak wajib nanggung. Ya. Tapi kalau orang tua masih sehat dan masih punya kekuatan untuk kerja, maka orang anak tidak wajib menanggung nafkah orang tua. Tapi kalau mau menanggung boleh, boleh aja, tapi nggak wajib. Tapi kalau udah tua, memang dia nggak sanggup menafkahi dirinya sendiri, maka kewajiban anak lah menanggung nafkah orang tua. Nah, jadi begitu ya. Jadi ketika kerja mencari penghasilan, niatnya pertama memenuhi kewajiban terhadap diri sendiri dan kewajiban terhadap keluarga yang ditanggung dan kewajiban orang yang nafkahnya ditanggung oleh dirinya. Artinya gini, bisa jadi seorang menanggung nafkah gak mesti keluarga, mungkin siapalah, orang miskin. Dia selama ini nanggung anak yatim. Maka ketika dia kerja, niatkan saya dapat uang nanti untuk menanggung anak yatim. Nah, ini Bapak ya. Niatnya seperti itu. Dan niatnya juga kata Syekh supaya dia dapat kecukupan dan tidak membutuhkan orang lain. Jadi ketika kerja niatnya supaya saya cukup, tidak perlu begini. Nah, siapa yang kerja niatnya seperti itu berpahala. Dapat pahala karena itu ibadah. Jadi sebenarnya kalau orang belajar seperti ini, Bapak, nikmat kita ketika kerja nggak sia-sia, habis tenaga, habis pikiran, enggak. Oh, saya kerja nih, oh saya lagi cari pahala. Saya menunaikan kewajiban terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, terhadap orang yang saya tanggung. Akhirnya apa? Semangat. Tapi orang yang tidak tahu seperti ini, apa yang terjadi? Kerja. Dia udah ngerasa ngeluh, pekerjaannya berat, terus tekanan dari pimpinan, tekanan dari teman kerja, tekanan dari orang luar, stres akhirnya. Padahal kalau dia tahu bahwasanya ketika dia bekerja, niatnya untuk menafkahi dirinya, keluarganya, dan orang lain, dia dapat pahala. Akhirnya apa? Dia merasa enjoy, kerja enjoy, nikmati aja. Walaupun kadang ada pimpinan mungkin anak sana sini, mungkin teman kerja sikut sana sini, ya tidak. Dunia kerja gitu kan, mau dimanapun Bapak, mau di perkantoran atau sebuah yayasan, lembaga pendidikan, pasti dinamika seperti itu ada. Kadang punya masalah dengan pimpinan, dengan teman kerja, bawahan, pasti ada. Ya walaupun antara satu tempat dan tempat lain beda-beda keadaannya. Mungkin kalau di lembaga orang awam yang jauh dari agama, itu lebih parah lagi. Persaingan kerja sikut menyikut lebih parah lagi, jilat menjilat itu udah lebih parah lagi. Tapi kalau di lembaga pendidikan agama misalkan, itu mungkin lebih sedikit, walaupun ada. Kita nggak pungkiri pasti ada, karena hidup di dunia jangan mengharapkan kita semuanya sempurna, pasti ada saja oknum tertentu. Maka orang yang tahu ketika dia bekerja, dia sedang beribadah, dia akan menikmati pekerjaannya, ya tidak mudah stres. Ya, ketahuilah bahwa Pak, orang yang stres itu, kalau ada orang yang stres, depresi, frustasi, ini orang yang jauh dari agama. Bisa kita pastikan demikian. Bisa kita pastikan Bapak ya. Nggak mungkin orang yang memang mendalami agama, benar-benar beramal soleh, menikmati agamanya, stres, nggak mungkin. Orang yang kena penyakit stres, depresi, frustasi, orang yang jauh dari agama, jauh dari Allah. Jelas Bapak ya. Ini kalau masalah penyakit jiwa, adapun penyakit badan, tak bisa kita pastikan demikian. Misalkan orang ini stroke, oh berarti dia terlalu hubul dunia, enggak juga. Jadi jangan kita nuduh orang stroke berarti dia orang yang hubul dunia, cinta dunia, enggak. Karena seorang bisa stroke ini ada berbagai sebab. Ya bisa karena faktor ini, pikiran, bisa faktor makanan. Bisa jadi orang dia sehari-harinya nggak banyak tekanan, dia tenang, tapi makanannya tidak dijaga. Apa yang terjadi? Bisa aja stroke. Ya, apalagi kalau udah jarang olahraga, nah, ini pengaruh ya. Tapi kalau misalkan seorang jaga ibadah, jaga hati, jaga badan, insya Allah terjaga dari seperti itu semua. Kecuali kalau sudah tua sekali. Emang kalau sudah tua sekali mungkin. Beberapa masyayikh di Arab Saudi, mereka yang saya dengar sampai sekarang, nggak ada kabar mereka itu stroke di usia muda. Ada rata-rata di usia tua, sudah 70 ke atas, 80, bahkan udah mendekat 90 baru stroke. Ya kenapa? Mereka menjaga ibadah mereka, menjaga makanan mereka.
Bahkan saya dengar dari dosen, ada seorang dosen di Saudi itu dulu aku belajar. Ketika itu mahasiswa Indonesia ditawarkan makan kambing bakar, enak banget. Jadi ditawarkan, cuman mahasiswa Indonesia mikir-mikir, takut apa? Ya kayak gitu kan, darah tinggi, stroke. Cuman Syekh ini berkata, seorang penuntut ilmu gak usah takut itu. Kalian kan penuntut ilmu gak usah khawatir itu. Makan, suruh makan. Dan Syekhnya juga udah usia tua makan kambing. Nah orang kaget, dia kok tetap makan kayak gitu, nggak ada rasa takut. Karena apa ya? Pertama, beliau memang kebiasaan beliau ketika masuk Masjidil Haram tawaf. Dan tawaf, apa manfaat dari tawaf? Kita nggak bahas manfaat dari sisi agama, sisi dunia aja. Apa manfaatnya? Oh itu ibadah, itu olahraga itu. Setiap hari loh tawaf begini. Itu keliling Ka'bah itu juga nggak seperti keliling ini, lumayan gitu. Dan itu kebiasaan dia. Nah, jadi artinya sehat dia. Pagi hari di waktu subuh sudah olahraga ibaratnya. Sudah dapat pahala, dapat kesehatan fisik. Jadi ketika makan yang seperti itu pun nggak berpengaruh. Jelas ya. Tapi yang jadi masalah tuh kalau kita makan seperti itu jarang olahraga. Belum lagi pikiran. Nah, ini cepat sekali ya. Maka kembali lagi, kalau masalah penyakit jiwa, kalau ada orang kena penyakit jiwa, kita pastikan ini orang jauh dari agama. Tapi kalau penyakit fisik tidak bisa kita pastikan, karena penyakit fisik yang ada beberapa faktor, bisa jadi karena apa? Selain faktor ini, mungkin faktor makanan dan semacamnya. Jelas ya? Ya kita lanjut. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, wa kadzalika yanwi bi sa'yihi wa kasbihi tahsila ma taqumu bihil ubudiyatul maliyah minaz zakati was shadaqah wa nafaqatil khairiyah al khassah wal 'amah mimma yatawaqqafu 'alal mal. Demikian pula hendaknya seseorang meniatkan dengan pekerjaannya, meniatkan lewat pekerjaannya dan usahanya untuk mendapatkan apa yang bisa ia gunakan untuk menunaikan ibadah harta. Jadi dia hendaknya ketika bekerja, berusaha, niatnya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menunaikan ibadah harta. Apa ibadah harta? Zakat, sedekah, nafaqat al-khairiyah, nafkah yang baik. Baik nafkah ini nafkah khusus maupun umum, yang tergantung dengan harta. Artinya ibadah yang tergantung dengan harta. Jadi gini, hendaknya ketika kerja nih, saya kerja, niatnya apa? Supaya saya dapat uang, lalu bisa bayar zakat. Saya bekerja supaya dapat uang, bisa sedekah. Saya bekerja supaya dapat uang, bisa infak. Nah ini niatnya baik. Kalau seorang bekerja niatnya seperti ini juga ibadah berpahala. Nah apa ya, ini penting nih. Seperti ini, makanya kita kalau niatnya seperti ini, insya Allah tenang, kerja juga tidak stres ya. Lalu kata Syekh, wa yaqsidu al-makasibat thayyibah mutajanniban lil makasibil khabitha al-muharramah. Dan hendaknya dia juga meniatkan, menyengaja untuk mendapatkan penghasilan yang baik, menjauhi penghasilan yang buruk dan haram. Jadi artinya cari pekerjaan yang baik, halal, jangan pekerjaan yang haram. Karena apa? Kalau pekerjaan haram, saya ya haram bagaimana lagi? Jangankan yang halal, yang haram aja susah kan. Nyari pekerjaan yang halal tuh, jangankan yang halal, yang haram aja katanya susah. Apa udah nggak apa-apa. Nah, kalau seorang melakukan pekerjaan haram, lalu dapat gaji kan? Gajinya digunakan untuk nafkah anak istri, bermanfaat, dapat pahala. Ada pahala. Bahkan dalam hadis disebutkan ini akan menyeret dia ke neraka. Hati-hati. Jangan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan haram. Kalaupun uang dari itu digunakan untuk nafkahi anak istri, bahkan nyambung silaturahmi, bahkan jihad, sedekah sansin, nggak akan bermanfaat bagi kita. Nggak dihitung pahala, bahkan dihitung dosa yang menyeret kita ke neraka. Ya, hati-hati ya. Maka yang kita pikirkan bukan nanti harta ini dikemanakan, tapi harta ini bagaimana didapatkan. Bagaimana cara dapatnya, gimana, halal atau tidak? Kalau halal, lanjut. Kalau tidak halal, jangan dilanjutkan. Ya.
Jelas? Ya, kita lanjut ya. Lalu berikutnya, famata kana talabul 'abdi famata kana talabul 'abdi wa sa'yu fid dunya li hadhil maqasidil jalilah wa salaka anfa'at turuqin yarahu munasiban li halih kanat harakatuhu wa sa'yu qurbatan yataqarrabu ila Allah biha. Jika seorang hamba, usaha seorang hamba di dunia, pekerjaan seorang hamba di dunia untuk tujuan yang agung tadi, maksudnya tujuan apa? Menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, menafkahi orang yang di bawah tanggungannya. Lalu tadi apa lagi? Untuk bisa bayar zakat, bayar sedekah. Nah, seorang hamba kalau dia mencari bekerja, berusaha niatnya seperti ini, dan dia juga sudah menempuh jalan paling bermanfaat yang cocok dengan keadaannya, jadi niatnya udah benar dan caranya udah cocok nih, maka kata Syekh, semua gerakannya, usahanya dianggap ibadah, yang dengan itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini ya Bapak ya, ini pentingnya belajar agama. Jadi belajar agama bisa meluruskan niat kita. Jadi perkara yang dianggap dunia, tapi kalau niatnya benar bisa jadi bernilai ibadah. Ya contohnya makan perkara agama apa dunia? Dunia kan? Tapi kalau kita niatnya saya makan supaya nanti kuat ibadah, makannya jadi bernilai ibadah, jadi berpahala. Ya ini penting ya, seperti ini ya. Ustaz, saya udah sering dengar ini. Ya nggak masalah. Bisa jadi kita kalau udah sering dengar lupa dengan disebutkan itu. Oh iya, saya selama ini kalau kerja seperti rutinitas sehari-hari, bangun tidur gerak gitu, pulang lagi nanti udah makan. Nah kalau kita sadar tentang penjelasan tadi, bahwa saya kerja sedang untuk menunaikan kewajiban terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, terhadap orang lain, supaya saya bisa infak. Akhirnya apa? Kerjanya jadi semangat, akhirnya berpahala. Jelas apa ya? Karena beda melakukan amalan karena rutinitas dengan niatnya ibadah, beda. Contohnya gini, pernahkah kita terpikirkan ketika sholat wudhu, saya ini mau sholat, saya itu masuk dari tempat wudhu ke masjid, saya ini mau sholat menghadap Allah, saya ingin mencari pahala dari Allah. Lalu sini Allah Akbar, Allah Maha Besar, mengharapkan pahala Allah. Kalau kita gerakan sholat kita seperti itu, dapat pahala. Tapi kalau sekedar udah adzan Allah Akbar, otomatis kita wudhu, otomatis gerak sholat Allah. Ya ini seperti robot tadi gerak gitu, tidak bernilai pahala, walaupun tidak berdosa. Nah jangan sampai amalan kita seperti robot, refleks gitu, otomatis gitu. Tapi niatkan gerakan kita, amalan kita mencari pahala dari Allah. Nah itu baru dapat pahala. Sama seperti ini Bapak, saya memberikan contoh. Melakukan suatu perbuatan karena mencari pahala dari Allah dengan melakukan perbuatan karena refleks saja. Contohnya gini, kita lagi jalan di jalan nih, lalu ada orang yang jatuh dari motor. Apa yang akan kita lakukan? Tolong kan? Tapi pernahkah kita terpikir ketika kita nolong dia, kita mencari pahala dari Allah? Pernah nggak kita terpikir? Atau refleks aja, oh iya, udah jalan lagi lah. Kalau cuman refleks nolong saja, ya nggak masalah, tapi tidak bernilai pahala. Maka niatkan, loh itu kan perbuatan baik betul, tapi yang membedakan niat. Bisa jadi orang nolong karena refleks saja. Oh dia jatuh, ya kasihan. Dengan orang saya tolong, saya mengharapkan pahala dari Allah. Itu beda Bapak ya. Makanya semua harokat gerakan kita di dunia ini niatkan ibadah supaya bernilai pahala. Menolong orang karena refleks dengan menolong orang karena mengharapkan pahala dari Allah beda keadaannya. Jelas ya? Ini sekilas remeh tapi ini pengaruh juga dengan pahala yang akan kita dapatkan ya. Lalu berikutnya kata Syekh, wa min tamami dzalik an la yattaqilal 'abdu 'ala haulihi wa quwwatihi wa dzaka'i wa ma'rifati wa hirtihi bi ma'rifatil asbab wa idaratiha
bal yasta'inu bi rabbih mutawakkilan 'alaihi rajiyan minhu an yuyassirahu li aisaril umur wa anjahiha wa aqrabiha tahsilan li muradi wa yas'ala rabbahu an yubarika lahu fi rizqi. Dan kesempurnaan atas semua tadi, yang menyempurnakan semua tadi, yaitu seorang hamba jangan bergantung, bersandar pada usahanya, kekuatannya, kecerdasannya, pengetahuannya, dan kepiawaiannya dalam mengetahui sebab-sebab dan mengelolanya. Artinya begini, ketika kita, tadi kan pembahasan dunia ya, masalah dunia kan, saya cari uang, saya bisnis, atau setelah mau bisnis kerja, nah ketika saya kerja untuk dapat uang, saya jualan dapat uang, jangan sampai kita bersandar pada kekuatan kita. Saya akan dapat uang ini karena saya ini cerdas, saya ini orang yang sungguh-sungguh. Jangan. Karena saya tahu cara-cara untuk menghasilkan uang. Jangan. Jangan bersandar pada itu. Saya nanti akan dapat rezeki karena saya pintar mengelola harta. Jangan. Jangan bersandar pada itu. Tapi hendaknya dia meminta tolong kepada Allah dengan bergantung kepadanya dan mengharap kepadanya agar memudahkannya untuk bisa menempuh perkara yang paling mudah dan paling efektif. Nah itu. Jadi ketika kerja, jadi makanya Bapak ini ada sedikit ini ya, faedah. Sebagian ulama, walaupun ini nggak mutlak ya, ada perbedaan pendapatnya. Sebagian ulama lebih mengunggulkan dagang dibandingkan jadi pegawai. Lebih mengunggulkan, lebih menyatakan afdal jadi pedagang dibandingkan pegawai. Kenapa? Karena kalau pegawai kan sudah ditentukan, nah nanti awal bulan sudah ada, ya nggak? Jadi akhirnya apa? Dia kerjanya itu nggak ada rasa harap kepada Allah. Nanti tenang aja lah, awal bulan sudah masuk rekening, ya nggak? Tapi kalau pedagang kan mikir, saya kerja. Kalau misalkan saya nggak serius, besok bisa jadi begitu terus kan mikir kan, selalu berharap pada Allah. Nah ini pendapat sebagian ulama menyatakan pedagang lebih afdal daripada pegawai, walaupun tidak mutlak, makanya tergantung orangnya. Bisa jadi ada orang pegawai, dia selalu resah, nggak mengharap pada Allah tapi mikir terus gimana nanti saya besok nih, anak saya makan atau enggak. Bisa jadi begitu kan? Nah tapi bisa jadi ada seorang pegawai, walaupun tahu di awal bulan ada gaji, tapi dia tetap bergantung kepada Allah. Yang jadi patokan bukan masalah pekerjaannya, tapi ketergantungannya pada Allah seperti apa. Kalau seorang bekerja tapi dia benar-benar bergantung pada Allah, tidak mengandalkan semata-mata ininya atau kekuatan fisiknya, ini orang yang begini. Jelas apa ya? Walaupun dia orang yang ya itu udah pasti, bukan udah pasti, rutin setiap bulan dapat seperti itu. Jelas ya? Jadi di sini Syekh mengingatkan kita, jangan sampai kita ini bergantung pada kecerdasan kita, kekuatan kita, dan kepintaran kita dalam mengelola pekerjaan atau harta. Jangan, hendaknya memohon kepada Allah sambil bergantung kepadanya, mengharapkan kemudahan darinya supaya bisa menempuh perkara yang paling mudah. Karena perkara kan ada banyak. Mudah, paling mudah, susah, paling susah. Mana yang kita pilih? Paling mudah ya. Dan yang paling efektif. Wa aqrabiya tahsilan li muradi, dan yang paling mudah untuk menggapai tujuan. Yang paling memudahkan kita untuk menggapai tujuan sambil memohon kepada Allah agar memberkahi rezekinya. Jadi kita terus berdoa, ya Allah, berkahilah rezeki saya, berkahilah waktu saya, berkahilah pekerjaan saya, berkahilah harta saya. Ini yang kita inginkan. Karena kalau orang tidak diberkahi, mau sebanyak apapun harta tidak akan cukup. Betul tidak? Iya kan? Bahkan dia udah duit udah banyak, rumah sudah bagus, masih aja mutang. Ada nggak? Ada Bapak ya, itu ada. Jadi kalau kita lihat para pejabat yang tinggi-tinggi, walaupun ini nggak jadi patokan ya, tapi ada seorang kerabat saya cerita. Jadi para petinggi BUMN di suatu perusahaan ya, gaji udah tinggi, setara direktur ke bawah lah, udah puluhan juta kan, rumah udah ada, mobil udah ada, ternyata masih ngutang. Pertanyaan, kenapa masih ngutang?
Gaya hidup, karena rumah satu kayak kurang cocok bikin 2 rumah. Nah, cara bikin 2 rumah akhirnya apa? Hutang. Nah, ini Bapak ya, orang seperti ini berarti hartanya tidak diberkahi. Kalau orang diberkahi harta sedikit tapi serasa cukup. Ini, begitu juga orang kalau udah diberkahi waktunya, waktu yang sedikit bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Seperti yang terjadi pada para ulama. Imam An-Nawawi hidup di dunia cuma 45 tahun. Tapi seakan-akan hidupnya 100 tahun. Bisa menghasilkan kitab-kitab tebal seperti ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Jadi umur mereka sedikit di dunia, tapi seakan-akan hidupnya panjang. Karena apa? Diberkahi. Waktu yang sedikit 24 jam bisa mereka manfaatkan dengan baik. Sedangkan kita 24 jam, sebagian besarnya digunakan untuk apa? Ya ini Bapak ya. Ya intinya kita mohon kepada Allah agar memberkahi waktu kita, rezeki kita, dan harta kita. Ya mungkin itu saja. Jadi kita sampai perkataan Syekh, hendaknya seseorang meminta kepada Allah agar diberkahi apa? Rezekinya. Pertanyaannya seperti apa diberkahi rezekinya? Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada penjelasan dari Syekh di sini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.